Bab 925. Kenapa kamu masih begitu tenang? Kenapa kamu nggak segera kabur? Tanya Tanto. Kalau kamu bicara lagi, aku akan memukulmu. Kamu diam saja, ujar Adril dengan tenang. Tanto hanya bisa menghela napas, menggenggam ponselnya tanpa berani bicara lagi. Dia benar-benar merasa bingung. Jelas-jelas ini adalah situasi yang mematikan. Tetapi kenapa Adril bisa tampak begitu santai? Seolah-olah dia benar-benar punya cara untuk mengatasinya. Namun, kemana lagi dia bisa melarikan diri dengan kondisi seperti ini? Makin Tanto memikirkannya, makin dia merasa putus asa. Dia hanya bisa memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan diri. Lagi pula, ayahnya tadi sudah mengatakan dengan jelas di telepon bahwa jika dia terus bersama Adril, bahkan ayahnya tidak akan bisa melindunginya. Saat pikiran Tanto berkelana, tiba-tiba mobil berhenti. Turun, kata Adril. Apa? Tanto baru tersadar. Dia menyadari bahwa mungkin inilah tempat di mana Adril berencana melarikan diri dari pengejaran. Namun, saat Tanto melihat keluar, dia terkejut hingga membeku. Di luar ada sebuah bangunan kuno tapi megah. Di sekelilingnya, penjaga bersenjata lengkap tampak sedang berjaga-jaga. Tempat ini adalah kantor Gubernur Nambia. Tanto bertanya dengan ekspresi bingung. Bos, kenapa kita ke kantor gubernur? Tentu saja untuk melapor, jawab Adril dengan santai. Melapor. Tanto merasa seakan hampir menelan lidahnya. Tentu saja. Aku, sebagai warga negara elang yang sah, dikejar-kejar secara terang-terangan di seluruh Majaya. Bukankah reaksi pertama yang seharusnya aku lakukan adalah melapor minta bantuan? Pasukan keamanan kota nggak bisa menangani masalah ini, jadi aku harus mencari gubernur. Jawab Adril sambil melirik ke arah Tanto, seolah-olah yang dia lakukan adalah hal yang paling wajar di dunia. Begitu Tanto mendengar ini, dia hampir ingin meraba dahi Adril untuk memastikan apakah dia sedang demam atau tidak. Tanto berujar, Bos, apa kamu baik-baik saja? Kamu yang nggak baik-baik saja. Sudahlah, jangan buang waktu. Tunjukkan identitasmu, lalu bawa aku menemui gubernur. Perintah Adril. Setelah mengatakan ini, mobil mereka sudah mendekati pintu utama kantor gubernur. Para penjaga mendekat untuk memeriksa. Dengan wajah putus asa, Tanto menyadari bahwa Adril sudah memanfaatkannya. Dia ingin menggunakan statusnya sebagai anak seorang pejabat untuk bisa menemui gubernur. Namun, apakah otak Adril masih berfungsi dengan baik? Saat ini keluarga Forest sedang mengejar-ngejar dirinya. Apakah gubernur akan peduli pada masalah Adril yang penuh kekacauan ini? Hanya saja, Tanto tak punya pilihan. Dia mengeluarkan identitasnya dengan wajah masam, lalu memberitahu penjaga bahwa dia datang atas permintaan ayahnya untuk menemui gubernur. Jika bukan karena status Dasri, Tanto tidak cukup penting untuk mendapatkan izin masuk. Mobil mereka segera diizinkan lewat, lalu mereka berhenti di depan sebuah villa kecil yang merupakan kediaman resmi gubernur. Di bawah pengawalan penjaga, Tanto dan Adril pun melangkah masuk. Bos. Di tengah perjalanan, Tanto tak bisa menahan diri untuk berkata, Pak Deka adalah orang sederhana yang gak suka terlibat dalam masalah. Dia nggak akan mau mencampuri urusan ini hanya demi kamu. Terlebih lagi, dia hampir pensiun, hanya menunggu masa tenang. Nggak peduli seberapa besar pun keuntungan yang kamu tawarkan, dia nggak akan mau terlibat dalam urusan ini. Jangan buang waktumu, M. Adril tidak mau repot-repot menjawab. Mereka mengikuti penjaga hingga sampai di sebuah kantor. Ketika pintu dibuka, Adril langsung melangkah masuk. Di dalam, ada seorang pria tua berusia sekitar 60-an yang terlihat sehat dan terawat, sedang duduk di meja. Di sampingnya, seorang pria muda yang tampak tenang sedang memegang berkas sambil menunggu tanda tangannya. Tanto, kamu ternyata yang datang. Apa yang membuat ayahmu menyuruhmu buru-buru menemuiku? Tanya Deka. Setelah selesai menulis, Deka mengangkat kepalanya sambil tersenyum pada Tanto. Ekspresi ramah di wajahnya terlihat seperti seorang kakek tetangga, sama sekali tidak menunjukkan aura seorang gubernur. Namun, Tanto tidak berani meremehkan pria tua ini. Siapapun yang mengenal Deka pasti mengetahui hal ini dengan baik. Meski dia berasal dari kalangan biasa, dia telah berhasil mencapai posisi tertinggi sebagai gubernur, serta mampu mengendalikan Nambia dengan baik. Pria tua ini memiliki kecerdasan serta ketajaman yang tak terduga. Banyak lawan politik yang tertipu oleh penampilan ramahnya. Namun, pada akhirnya mereka hanya akan dihancurkan oleh tangan besinya. Pak Deka, aku. Tanto tampak tersenyum pahit, masih bingung bagaimana cara menjelaskan semua ini. Halo, Pak Deka. Aku Adril Lavali, ujar Adril yang langsung menyela. Bab 926. Adril tersenyum dengan sopan pada Deka untuk menyapa. Begitu kata-kata ini terucap, suasana di tempat itu langsung menjadi hening. Pemuda di samping Deka segera mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan saat menatap Tanto. Namun, karena Deka tidak mengatakan apa-apa, dia pun merasa tidak pantas mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya memperlihatkan sikap yang sangat berhati-hati. Tanto, kamu benar-benar memberiku kejutan. Deka memandang Tanto dengan wajah yang masih tampak tersenyum simpul, tetapi memberi kesan dingin serta menjauhkan diri. Dia seakan menolak seseorang dari jarak yang sangat jauh. Pak Deka, tolong biarkan aku menjelaskan. Tanto dengan wajah muram ingin mengatakan sesuatu. Namun, Deka langsung membalas dengan nada datar, nggak perlu. Lalu,
Dia menunjuk ke kursi di depan meja kerjanya sambil berkata, duduklah. Ergo, buatkan teh untuk tamu kita. Adril menarik kursi untuk duduk. Sementara pemuda bernama Ergo itu menaruh secangkir teh di depan Adril dengan wajah tidak senang. Dia menaruh cangkir teh tidak terlalu lembut, tetapi juga tidak terlalu kasar. Ini cucuku, Ergo Santono. Dia berkuliah di luar kota selama ini, baru saja kembali ke sisiku. Dibandingkan dengan Pak Adril, tentu saja dia masih belum sebanding, ujar Deka. Deka memperhatikan Adril sambil tersenyum, lalu berkata, Pak Adril benar-benar orang yang berani. Nggak heran Pak Gary sangat menghargaimu. Kedepannya, kalian anak muda bisa lebih sering bertukar pikiran. Aku ini sudah tua, sudah nggak bisa mengikuti cara berpikir kalian anak muda. Tanto yang familiar dengan bahasa basa-basi di kalangan pejabat, bisa merasakan bahwa meski kata-kata Deka terdengar sopan, ada rasa dingin penuh penolakan. Artinya, Adril dianggap tidak layak untuk berinteraksi dengannya. Jika bukan karena Adril memiliki Gary tak terkalahkan di belakangnya, Adril bahkan tidak akan layak untuk meminum teh ini. Adril tersenyum simpul, lalu berujar, Pak Deka terlalu memuji. Tapi aku pribadi lebih suka berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua. Sebaliknya, aku sulit berbicara dengan anak muda seperti Nando. Sambil tersenyum tak berdaya, Adril melanjutkan, aku hanya bercanda dengannya, tapi tanpa sengaja aku malah membuatnya mati. Kamu lihat, urusannya jadi seperti ini, sungguh memalukan. Aku harus merepotkan Pak Deka untuk menenangkan keluarga korban. Setelah kata-katanya selesai, Ergo langsung tertawa dengan dingin. Ekspresi wajah Deka tetap datar, dia hanya mengangkat cangkir tehnya. Mengangkat teh untuk mengusir tamu. Tanto mulai berkeringat dingin. Dia segera berkata, Pak Deka, kami akan segera pergi. Setelah mengatakan ini, dia ingin menarik Adril untuk berdiri. Deka tidak langsung menginstruksikan keluarga Forest untuk menangkap Adril. Jelas dia sudah menghargai Gary tak terkalahkan dengan melakukan ini. Jika Adril terus mengajukan permintaan yang tidak pantas, kemungkinan besar itu akan membuat Deka merasa marah. Kenapa kamu menarikku? Tanya Adril sembari mengerutkan kening. Wajah Tanto berubah muram. Jika saja dia punya kekuatan, dia pasti sudah menamparkan Adril sampai mati. Namun, Adril malah menatap wajah datar Deka, tersenyum, lalu berkata, Pak Deka, aku dengar kalau kamu akan segera pensiun. Konon katanya, setelah pensiun pejabat akan tampak lebih tua beberapa tahun dalam semalam. Bagaimanapun juga, waktu akan terus berjalan, hidup seperti itu sungguh nggak mudah. Aku lihat kamu tampak tenang di luar, tapi sebenarnya kamu masih ingin mempertahankan posisimu lebih lama, kan? Setujui saja satu permintaan dariku, maka aku akan membuatmu tetap berada di posisimu lebih lama. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung tercengang. Semua orang memandang Adril seolah-olah dia adalah orang gila. Kamu bilang, kamu bisa memberikan masa depan padaku. Ujar Deka. Bahkan dengan pengalaman Deka yang begitu matang, dia tetap tertegun. Lalu, dia menyipitkan mata menatap Adril sambil berkata, anak muda, kata-katamu besar sekali. Dalam dunia pejabat di negara Lang, sudah waktunya untuk Deka pensiun di usianya yang sekarang ini. Kecuali ada kenaikan jabatan yang memungkinkan usia pensiunnya diperpanjang. Namun, orang di hadapannya adalah Adril. Saat ini, dirinya sendiri sedang berada dalam bahaya, tetapi dia masih berpikir bisa membuat Deka naik jabatan. Dia pikir dia siapa? Bos, jangan main-main denganku, kata Tanto. Tanto merasa hampir menangis. Kali ini bukan hanya Adril yang ada dalam bahaya. Kemungkinan besar dirinya dan bahkan ayahnya pun akan terseret oleh ulah Adril. Adril, kakekku nggak mau mengurusi urusanmu. Tapi karena kamu berani mengatakan omongan besar seperti ini, aku mau lihat bagaimana kamu bisa keluar dari situasi ini. Kebetulan, keluarga Forest juga meminta kakekku untuk menyelidikimu, kata Ergo. Bab 927. Ergo berkata dengan marah. Menurutnya, Adril sedang mengolok-olok kakeknya. Deka juga tidak berbicara lagi, menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan hati-hati. Adril memutar matanya. Dia sedikit tidak sabar untuk melakukan taiji dengan pria tua ini. Akan tetapi, Adril tahu bahwa dia harus melakukan hal ini dengan Deka. Pak Deka. Sebelum Adril selesai berbicara, Ergo langsung menyela dengan nada dingin. Adril, kalau kamu ingin menggali kuburanmu sendiri, carilah di luar. Kakekku sudah cukup menghormatimu dan gak akan bisa membantumu. Tanto, bawa dia keluar. Jangan ganggu kakekku atau aku akan bersikap kasar. Ergo menyela dengan tidak sabar. Bos, aku mohon, ayo pergi, desak Tanto dengan ekspresi cemas di wajahnya. Nggak ada yang bisa kulakukan terhadap kalian. Adril menggelengkan kepalanya dan segera berdiri. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ergo mendengus dingin, tetapi kemudian dia tertegun dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Adril tiba-tiba mendekat langsung ke arahnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, Adril sudah mengunci leher Deka. Tiba-tiba, wajah Deka memerah meskipun Deka adalah sosok penguasa kota. Sekarang dia juga menatap Adril dengan ekspresi terkejut. Adril, lancang sekali kamu beraninya kamu menyerang Gubernur Nambia. Apa kamu betapa seriusnya kejahatan ini? Hentikan. Ketika Ergo melihat kejadian ini, dia sontak tercengang.
Pria itu melangkah maju tanpa ragu dan mencoba menyeret Adril pergi. Buff. Adril menendang Ergo dengan keras, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Adril hanya membuat Ergo memegangi perutnya dan mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Adril mengerutkan kening dan segera berkata, "Aku sedang sibuk, jangan menghalangiku." Adril, beraninya kamu menyandera gubernur. Tamat sudah riwayatmu. Seseorang, cepat datang kemari. Ergo berteriak dengan mata merah. Jangan, bos. Apa yang kamu lakukan? Tanto sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Tindakan konyol apalagi ini? Apakah ini rencana Adril? Tanto pikir, Adril datang ke sini untuk meminta bantuan dari Deka. Akan tetapi, ternyata dia di sini untuk menyandera gubernur. Secara teoritis hal konyol ini mungkin bisa dilakukan. Akan tetapi, bagaimana nasibmu ke depannya? Jika Adril menyandera pejabat tinggi seperti gubernur, bukan hanya keluarga Forest yang ingin membunuhnya, tetapi juga pejabat resmi dari negara Lang. Adril hanya akan lebih menderita. Narnum, sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Pintu dibuka dengan keras, lalu banyak penjaga yang segera mendobrak masuk. Laras dari senjata gelap mereka mengarah ke Adril. Di antara mereka ada seorang pria parubaya dengan penampilan biasa, tetapi memiliki aura yang kuat. Ketika dia melihat Deka yang sedang ditahan oleh Adril, wajahnya tiba-tiba berubah pucat ketakutan. Pria parubaya itu segera berteriak dengan keras, "Lepaskan Pak Deka sekarang juga." Ini sangat merepotkan. Adril mengerutkan kening, menatap Deka sambil berkata, "Pak Deka, tolong buka mulutmu sebentar." Meskipun leher Deka dikunci, dia tetap tenang dan segera berteriak kepada para penjaga itu, "Jangan bergerak." Lalu, Deka menatap langsung ke arah Adril dan berkata dengan nada muram, "Kamu cukup berani untuk menyanderaku. Baiklah, aku bisa melindungimu, tapi bagaimanapun, situasinya lebih kuat daripada orangnya." Menurut Deka, Adril sudah tidak punya pilihan selain melakukan tindakan ini. Deka adalah penyelamat hidup Adril dan sekarang Deka tidak bisa memaksa Adril melakukan apapun. Prioritas utamanya adalah menyelamatkan hidupnya sendiri sebelum membicarakan hal lain. Namun, saat Deka sedang memikirkan cara untuk bernegosiasi dengan Adril, Adril menyelanya dengan tidak sabar. "Memangnya aku butuh kamu untuk melindungiku? Buka saja mulutmu." Saat berbicara, dia sambil mengeluarkan pil dari ruang penyimpanan surgawi. Adril masih ingin meracuni Deka.